Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ibu Dr. Rusia Aries Yulianti, SSTP MM. Yang kami hormati narasumber Caring Ketsi seri kedua tahun 2025, Bapak Galih Pambuko, dan yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Eka Pujianti, SSTP MSI. Serta Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang di Caring Ketsi Bincang Ringan Gender dan Inklusi seri 2 tahun 2025. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini bekerja sama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Probolinggo dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti Caring Ketsi. Bergabung dalam aplikasi Zoom diharapkan mengaktifkan kamera, menonaktifkan suara, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar pada kolom Zoom meeting. Link daftar hadir, materi, dan e-sertifikat akan diberikan menjelang acara berakhir. Dan e-sertifikat akan diproses selama 5 hari kerja setelah pelaksanaan webinar yang dapat diunduh pada link yang akan disampaikan oleh panitia pada kolom chat. Konfirmasi dan informasi terkait dengan e-sertifikat dapat menghubungi via WA atas nama Mas Amsori dan Mbak Rizka. Sebelumnya kami sapa dulu untuk seluruh adik-adik yang mengikuti. Halo, suara saya terdengar adik-adik? Silakan angkat tangannya semuanya. Halo Ibu. Suara saya terdengar? Masih terdengar kok Bu suaranya. Jelas ya? Terdengar kok Bu. Jelas ya? Jelas. Ya. Jelas Bu. Iya Bu, jelas. Baik, terima kasih. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin semua dimohon dalam keadaan posisi duduk sempurna.
Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Probolinggo, yang terhormat Ibu Dr. Lucia Aries Yulianti, SSTP MM, disilahkan. Terima kasih Mbak Rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak narasumber pagi hari yang cerah ini, Bapak Galih Pambuko, Sarjana Hukum. Selamat datang di Kota Probolinggo via virtual, Bapak. Terima Terima kasih. kasih sudah berkenan untuk bekerja sama dengan kami untuk membersamai anak-anak khususnya di lingkup pemerintah Kota Probolinggo. Yang saya banggakan juga Ibu Ratih selaku MC Caring Getsi kita di seri yang cerah pada pagi hari ini, dan tak lupa yang saya sayangi, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, peserta Caring Getsi dan adik-adik yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini dalam rangka webinar Caring Getsi Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, acara pagi hari ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Probolinggo dalam memaknai Ramadan di tahun ini, di mana pada tanggal 5 Maret 2025 kemarin eh, telah dilakukan deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diinisiasi oleh pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian PPPA bersama Kemenko PMK dan beberapa stakeholder terkait. Ada Kemenak, Kemdikdasmen, kemudian Kemendikbangga, dan Kementerian Komdiki. Berdasarkan kegiatan deklarasi dimaksud, pemerintah Kota Probolinggo menginginkan bahwa giroh atau semangat Ramadan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat juga bisa dirasakan manfaatnya sampai dengan kami yang ada di lingkup kabupaten kota, yang dalam hal ini adalah Kota Probolinggo. Adik-adik sekalian, beserta Bapak Ibu guru pendamping, serta peserta sekalian yang pagi hari ini telah mengikuti webinar, nantinya Bapak Galih akan menceritakan, akan memaparkan tentang wawasan singkat, wawasan yang menyeluruh, wawasan yang terintegrasi kaitannya dengan bagaimana sih Ramadan yang ramah bagi anak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Probolinggo. Saya berpesan khususnya kepada adik-adik sekalian, luangkanlah waktu kalian pada saat Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, di mana kegiatan-kegiatan ngabuburit maupun kegiatan sahur yang tentunya menambah semangat kita, menambah motivasi kita dalam beribadah, bukan malah menambah permasalahan kehidupan kalian. Karena seperti kita ketahui bersama, banyak kegiatan yang negatif yang dilakukan oleh beberapa remaja, utamanya di saat bulan Ramadan. Ada perang sarung, ada kegiatan kebut-kebutan, dan lain sebagainya. Tapi syukur Alhamdulillah, semoga hal itu tidak terjadi ya di Kota Probolinggo yang kita cintai ini. Jadikan Ramadan kali ini sebagai sarana untuk dekat dengan keluarga, dengan teman, dengan lingkungan sekitar, maupun dengan orang-orang yang selama ini mungkin jauh dari kita, khususnya mungkin Bapak Ibu pendamping atau guru agama. Adik-adik sekalian, saya juga berpesan kepada orang tua untuk selalu sabar menghadapi remaja-remaja kita ataupun anak-anak kita, ataupun dalam lingkup keluarga itu adalah putra-putri kita. Bapak Ibu sekalian diberi amanah yang sangat luar biasa untuk membersamai mereka agar masa depannya lebih ceria, agar masa depannya lebih bermakna, dan mereka semua kita hantarkan mencapai cita-citanya. Di kegiatan ini saya juga sampaikan terima kasih kepada khususnya teman-teman DP3AK Provinsi Jawa Timur
yang telah mensupport selama ini kegiatan Caring Getsi sampai dengan hari ini, dan semuanya berjalan lancar dan semuanya berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gali Pambuko selaku narasumber kita satu-satunya hari ini. Tanpa mengurangi makna kegiatan hari ini, mari kita semuanya mengikuti paparan, mengikuti sesi Caring Getsi pada pagi hari ini dengan hati yang gembira dan hati yang tentunya bahagia. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Dari 12 bulan kita diberi 1 bulan full untuk fokus beribadah dan fokus untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke pasar membeli serabi, tidak lupa membawa mangga. Bapak Cakep. Ibu, selamat mengikuti. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lucy atas sambutannya yang luar biasa. Baik, dapat kami sampaikan kembali bahwa untuk daftar hadir telah disampaikan oleh panitia pada kolom chat. Silakan untuk mengisi daftar hadir dan nanti e-sertifikat akan kami terbitkan apabila peserta sudah mengisi daftar hadir. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan untuk mengaktifkan kamera. Sudah siap, Mbak Rizka? Kami hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, 2 slide terakhir. Selanjutnya 1, 2, 3. Ya, slide terakhir Mbak Rizka. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi paparan dan diskusi Caring Getsi seri kedua. Masih dalam suasana Ramadan, tentunya banyak sekali kegiatan positif yang dapat kita lakukan untuk tetap produktif. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu deklarasi bersama Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Dalam deklarasi ramah anak ini tentunya sangat memerlukan partisipasi masyarakat dan untuk semuanya, terutama orang tua untuk dapat memanfaatkan bulan Ramadan untuk memulai hal-hal yang lebih baik, memberi tauladan kepada anak, memperbaiki pola asuh terhadap anak sehingga anak-anak kita semakin berkarakter, berbudi pekerti luhur, cerdas dan inovatif. Dan bagaimana itu Ramadan yang ramah anak akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Gali Pambuko SH. Selamat pagi, Bapak. Bu Ratih, pagi para peserta Caring Getsi pada pagi hari ini. Baik, Bapak Gali, beliau adalah analis kebijakan ahli muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, beliau menduduki jabatan sebagai Subkoordinasi Perlindungan Anak. Baik, Bapak, mari Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Gali Pambuko SH. Kami persilahkan Bapak untuk ruang menyampaikan paparan. Terima kasih Bu Ratih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi dan warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. semua. Bagaimana kabarnya puasa ke hari ke-14? Ya, ke-14. 14. Masih semangat ya ini teman-teman di Kota Probolinggo. Masih semangat Masih semangat. Bapak. Ini kelihatan dari wajah-wajah yang ceria, semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih
satu kehormatan bagi saya bisa bergabung dengan teman-teman di Kota Probolinggo, berbagi pengalaman, berbagi cerita yang nanti akan kita bisa sharing, kita bisa diskusi bagaimana sih Ramadan ramah anak itu, terutama khususnya untuk anak-anak, untuk orang tua dan jejaring yang ada di Kota Probolinggo. Bisa dibantu untuk share materinya barangkali. Baik, Bapak. Ya, terima kasih. Nah, untuk pagi ini apa sih pengertian dari Ramadan ramah anak? Ya. Nah, tentunya kita tahu menurut data ini jumlah penduduk Muslim di Jawa Timur adalah kalau angka itu 40,5 juta jiwa atau sekitar 99,6% dari seluruh penduduk Jawa Timur. Kemudian khususnya di Kota Probolinggo 96,86% dari total jumlah penduduk. Nah, dengan mayoritas masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, maka bulan ini jadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan kepedulian sosial termasuk perhatian pada anak-anak. Kenapa sih ini Ramadan ini kok tetap harus memperhatikan kepentingan anak-anak atau hak anak-anak dan perlindungan anak? Nah, ini yang mendasari. Next. Nah, berdasarkan Susenas tahun 2022 dan 2023 ini, bahwa sekian persen balita mengalami pengasuhan tidak layak dan 12,5% tidak pernah makan bersama orang tua. Nah, ini indikasi apa? Ini indikasi bahwa tidak ada hubungan yang akrab, tidak ada satu pengasuhan yang baik bagi anak. Akhirnya anak ini suatu saat dia akan mencari sesuatu yang dia anggap memberi tempat, mengorangkan dia. Kalau dia cari hal-hal yang positif tidak masalah. Tapi kalau itu hal-hal yang tidak baik, maka hasilnya tentu sudah kita tahu beberapa anak yang melakukan hal-hal yang tidak baik, anak-anak yang melakukan contoh bully, contoh melakukan kekerasan, tawuran atau apa. Ini dimulai dari salah satunya dari hal-hal seperti ini, hal kecil di keluarga yang tidak pernah dia dapatkan. Kemudian dari survei pengalaman hidup anak dan remaja bahwa 30 dari 100 anak usia 13 sampai 17 mengalami kekerasan emosional dalam waktu setahun terakhir. Kemudian ini yang sangat mengerikan, ini data KPAI rentang waktu 2020 sampai 2024 ada 23.000 sekian aduan. Lokus tertinggi adalah di keluarga, kemudian pendidikan, serta kekerasan di ranah daring. Next. Masih ada lagi dari lembaga luar negeri, angka yang sangat mencengangkan. Indonesia peringkat kedua ASEAN dan keempat dunia dalam hal konten pornografi anak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dan yang tidak kalah mirisnya adalah data dari PPATK. Sebanyak 197.540 anak di Indonesia terlibat judi online. Nah, ini suatu hal yang miris bagi kita, bahwa anak-anak yang kita harapkan, bahwa anak-anak yang kita inginkan untuk menjadi penerus generasi sebelumnya, ternyata terpapar hal-hal yang bisa merusak tumbuh kembangnya. Nah, di saat bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan
penuh pengampunan ini memberi kesempatan bagi keluarga untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Next. Ramadan sebagai momen dalam keluarga untuk penanaman yang pertama adalah nilai akidah. Mungkin sebelum Ramadan ini orang tua atau anak bisa jadi saling cuek satu sama lain. Udahlah, papa, mama, bapak, ibu, Pak ada ini, Mah ada ini, Pak Bu ada kegiatan begini-begini. Nah, diharapkan pada saat Ramadan ini ada kerelaan, ada keikhlasan untuk meluangkan waktu bersama, untuk menambah keakraban dalam keluarga. Karena sekali lagi pendidikan ini tidak hanya pendidikan yang ada di sekolah. Awal pendidikan adalah dari keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat sejak dini agar anak ini mempunyai dasar moral dan spiritual yang baik. Seperti bapak ibunya memberi contoh berbuat baik, salah satunya juga sholat lima waktu, contoh ini bersedekah dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Anak akhirnya melihat, oh ini bapak ibu seperti ini, oh mama papa seperti ini. Setiap hari yang dilihat hal-hal seperti itu, maka saya yakin itu akan istilahnya nempel di pikiran mereka bahwa saya juga melakukan seperti itu, bahwa saya juga akan melakukan hal-hal yang seperti itu, yang hal itu merupakan hal yang baik. Diharapkan dengan apa? Contoh-contoh hal-hal baik itu akhirnya akan menjadikan akhlak anak itu baik, tumbuh dengan budi pekerti yang baik. Setiap hari mereka tahu bagaimana orang tuanya berempati, bagaimana orang tuanya peduli. Akhirnya apa? Mereka anak-anak ini juga akan melihat, oh iya seperti ini ya. Kalau ada temannya kesusahan atau temannya butuh teman cerita atau apa, mereka akan peduli karena hal-hal tersebut yang dilihat setiap hari, contoh-contoh tersebut, contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka akan otomatis tanpa harus diingatkan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Dan itu orang tua sebagai salah satu yang paling efektif berdasarkan pengalaman kami pada saat penanganan kasus dari anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang bermasalah, bisa dipastikan komunikasi situasi di keluarganya ini sedang tidak baik-baik saja. Ini kita tidak melihat lengkap atau tidaknya orang tua ya. Bahwa kami juga sering menemui bapak ibu lengkap itu pun bermasalah. Karena di dalam rumah tidak pernah ada komunikasi, semua sibuk dengan kegiatannya sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri, jadi sudahlah tidak ada kepedulian dari masing-masing. Dan juga yang orang tuanya tidak lengkap, maaf, mungkin hanya orang ayahnya atau ibunya, itu pun tidak serta-merta terus anaknya
jadi tidak baik, tidak. Ada yang baik. Karena apa? Tetap membangun komunikasi situasi yang baik sehingga tidak adanya satu figur ini memang berpengaruh tapi tidak sampai yang ke hal-hal negatif. Nah, berikutnya adalah disiplin ibadah seperti yang saya sampaikan tadi, dengan melihat contoh-contoh, karena anak ini kan lebih mudah untuk mencontoh anak-anak itu daripada sekedar kita hanya ngomong, ayo dek, ayo kak sholat, tanpa orang tua memberi contoh, saya yakin itu hanya jadi sesuatu yang bukan satu yang otomatis gitu. Harus nunggu diperintah, harus nunggu ada sesuatu yang dia baru gerak seperti itu. Next. Pendidikan dalam keluarga, nah ini saya sampaikan sangat penting dalam pembentukan karakter orang tua. Bagaimana orang tua ini sangat berperan. Bagaimana membangun komunikasi yang baik, memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang, untuk bisa menyampaikan unek-unek atau bercerita. Jadi anak-anak ini tidak usah mencari teman cerita di luar keluarga kalau bisa. Nih, ada mungkin teman-teman yang di sini yang mungkin aku kok nyaman cerita sama temenku ya, kok nyaman sama ini sama ini. Tidak apa-apa, tapi setidaknya orang tua perannya lebih dominan dalam hal ini. Karena apa? Karena orang tua bisa mengontrol, bisa tahu kondisi anak-anak dari cerita mereka. Kalau kita tidak memberikan ruang untuk mereka bercerita kepada kita, seakan-akan orang tua ini membangun tembok yang tinggi dan kuat, sehingga anak-anak ini kayak berhadapan dengan siapa, padahal ini dengan orang tua sendiri. Mah, Pak, Bu, saya mau cerita ini kenapa? Aku lagi suka namanya. Wah, anak kecil gini-gini. Anak kecil gini-gini. Satu, dua, mungkin tidak masalah. Tapi berikutnya anak-anak jadi males dia, jadi enggan untuk bercerita. Bahwa fase-fase mulai suka, kalau anak sekarang ini sudah ada kelas itu istilahnya, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Tinggal bagaimana orang tua ini punya literasi tentang hal-hal tersebut. Tidak bisa dibilang orang tua pun harus belajar mengenai dunia anak-anak sekarang. Karena dunia anak sekarang ini kan sudah sangat luar biasa karena media sosial, karena internet dan pergaulan yang saya pikir juga lebih berkembang daripada zaman saya atau Bapak Ibu pendamping yang ada di sini. Mau tidak mau kita harus mengikuti, tidak bisa kita hanya menyandarkan tanggung jawab itu kepada anak-anak. Anak-anak mungkin secara teknis tahu, mereka bisa mencari informasi dimanapun tahu, dan barangkali juga lebih hebat dari kita orang tuanya. Tapi mereka belum punya kontrol bagaimana menyaring informasi tersebut. Mereka belum punya kontrol untuk bisa membedakan mana informasi yang benar atau tidak benar. Bagaimana nanti informasi ini kalau tidak ditanggapi dengan baik, akibatnya apa? Akibat yang timbul nanti apa kalau kita tidak bisa menyikapi informasi yang sangat banyak
di luar sana. Jadi orang tua pun harus tahu, tidak harus benar-benar ahli atau gimana, tidak. Bagaimana kita pada saat anak-anak bermain HP atau apa, kita mendampingi. Kak, Dek, main apa sih ini? Ini. Pada saat kita tahu ada sesuatu hal yang menurut kita ini tidak pantas untuk usia mereka, maka kita bisa kasih rambu-rambu. Oh, ini tidak boleh, oh, tidak boleh. Yang anak-anak pikir itu biasa, game mungkin, atau pas lihat YouTube mungkin, atau pas browsing cari informasi apapun yang mungkin anak-anak ini tidak tahu. Nah, sebagai orang tua ini juga kita bertanggung jawab dan mau tanda kutip terjun atau menyelami kondisi sekarang ini. Kita harus mau belajar, kita harus update pengetahuan kita. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan Ramadan ramah anak. Untuk situasi mungkin orang tua lengkap, kondisi ideal kita katakan. Mungkin tidak masalah ya. Tapi bagaimana pada saat itu single parent, tinggal mamahnya, ibunya, atau bapaknya, pastinya ini kan akan sulit. Di satu sisi harus mencari nafkah, harus berjuang untuk keluarga. Di satu sisi juga harus mengasuh anak-anaknya. Nah, ini pentingnya fungsi dari masyarakat adalah pengasuhan komunal atau komunitas berbasis komunitas. Ini bagaimana di lingkungan itu kanan kiri ini tidak boleh cuek. Ah, ibu, anaknya si A, anaknya si B, masa saya ya harus peduli. Ah, ini dia memang harus peduli karena hal ini tidak bisa dilakukan hanya orang tua atau keluarga itu sendiri. Karena apa? Karena kita hidup di lingkungan masyarakat. Dan lingkungan masyarakat itu harus peduli satu sama lain. Mungkin satu saat melihat salah satu anak dari tangga yang biasanya anaknya ceria, ramah, tiba-tiba jadi pendiam, kita bisa mungkin lapor ke orang tuanya atau bisa menjadi teman cerita mereka atau hal-hal lain yang menunjukkan kepedulian kita. Ini harus dilakukan pada saat kondisi barangkali yang seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat ada ibu yang dia menjadi tulang punggung keluarga. Bebannya kan pasti akan berat. Dan kalau lingkungan di sekitarnya tidak peduli, maka ini tidak akan berjalan dengan baik. Pengasuhan-pengasuhan ini pasti tidak akan optimal karena harus menjalani dua peran sekaligus sebagai kepala keluarga dan juga untuk mengasuh anak-anak. Next. Nah, siapa yang terlibat dalam Ramadan ramah anak? Semua. Saya sampaikan semua harus terlibat, mulai dari pemerintah, kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dunia usaha, media massa, masyarakat, keluarga, berperan. Perannya seperti apa? Contoh misalnya media massa, menyiarkan hal-hal yang positif, menyiarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Itu akan membangun iklim yang
positif, iklim yang baik, anak-anak atau kita keluarga melihat hal-hal yang baik kan otomatis pikiran kita, apa yang kita sampaikan juga akan menjadi baik. Bukan berarti tidak memberitakan hal-hal yang tidak baik ya, tapi ada filter-filter yang harus digunakan dalam pemberitaan, misalnya terkait anak, pemberitaan ramah anak, misal ini terkait anak yang bermasalah, diblur mukanya, alamatnya tidak identitasnya tidak disampaikan secara jelas untuk menjaga perasaan dari anak tersebut, kondisi anak tersebut, bagaimana hal itu terus dilakukan, tidak ada unggahan-unggahan hoax atau gimana hanya untuk mencari sensasi. Terus bagaimana juga organisasi keagamaan bisa berperan. Saya yakin ini sudah menjadi kultur ya setiap bulan Ramadan. Seperti zaman Bapak Ibu dulu kan pada saat Ramadan puasa ini kan sebagai pengalaman yang menyenangkan. Ya, mengikuti banyak kegiatan di sekolah, kegiatan di masjid sekitar rumah yang akhirnya apa kalau hal-hal menyenangkan itu dialami. Akhirnya menunggu selesai Ramadan, berjalan, menunggu kapan lagi ya datang Ramadan. Jadi Ramadan ini kalau hal-hal positif dilakukan maka akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hal-hal positif dilakukan kalau di sekolah misalnya apa ini saya lupa, pondok Ramadan itu ini sekolah-sekolah pasti anu nggih, maksudnya sudah jadi tradisi ya kalau di sini ya saya yakin ini sudah jadi tradisi. Nah, dalam kegiatan Ramadan di sekolah pun nah, ini bisa juga begini, ada komunikasi dua arah yang dibangun antara sekolah dan siswa. Bagaimana bisa membuat kegiatan pondok Ramadan atau kegiatan lain di bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan ini juga tetap memperhatikan hak-hak anak. Bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan haknya dan juga bisa menyampaikan contoh seperti Pak, ini begini Pak, enaknya kalau pas pondok Ramadan kita ada kegiatan ini Pak, ada acara ini Pak, ada ini. Jadi ada komunikasi kedua arah dan juga ada hal-hal yang nantinya mungkin disepakati kalau mungkin pas ada kegiatan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, yang boleh ini. Nah ini jadi kontrol masing-masing pihak kesepakatan ini. Kalau mau melakukan sesuatu, murid siswa pun ingat oh ini yang sepakati yang tidak boleh ini. Kalau misalnya dari pihak sekolah, pengajar, pengasuh atau pendidik di sekolah atau lembaga pendidikan, oh kesepakatannya seperti ini. Ini jadi semacam apa nih? Rem. Karena kita tahu sendiri seperti yang data saya sampaikan tadi, salah satu lokus tertinggi adalah di lembaga pendidikan. Ini kan jadi sesuatu yang miris bagi kita atau bagi teman-teman yang melihat
sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk menjadi lebih baik, ternyata kok malah menjadi tempat yang menakutkan. Jadi butuh dari kerjasama dari semua pihak. Jadi dari dunia usaha, ya apa nih yang bisa kami bantu? Di Probolinggo ada perusahaan atau PT atau apapun namanya, bisa berkolaborasi mengadakan kegiatan di Ramadan ini, bagus gitu loh. Maksudnya jadi lebih peduli bahwa urusan anak ini tidak hanya urusan dari eh, eh, dinas PPA. Ini urusan semua. Terkait misalnya, Pak ini Pak saya mau berangkat sekolah, mau ikut pondok Ramadan ini kok males Pak. Lu kenapa? Jalanan di tempat saya ini bolong-bolong Pak, ini Pak. Kalau pas hujan malah jalannya sudah tidak bisa dilewati. Nah, ini siapa sih yang berwenang nih contoh? Oh ini PU. Misal Pak ini sekolah kami tidak bisa Pak, ini Pak digunakan untuk kegiatan Ramadan. Lu kenapa? Ini sekolahnya udah bolong-bolong, bocor kalau pas hujan. Nah, ini dinas Cipta Karya atau mungkin kolaborasi dengan dinas pendidikan menyampaikan hal. Nah, ini dengan hal-hal ini maka akan tercapai pemahaman bahwa urusan anak ini adalah urusan semua, bukan hanya dinas PPA. Memang dinas PPA memang yang paling kelihatan karena ya secara nomenklatur kan ada anak gitu tercantum. Tapi kalau diperhatikan lebih jauh maka ini adalah urusan semua, bukan hanya dinas PPA. Nah, diharapkan kolaborasi dari beberapa pihak ini, next, bisa menerapkan 5 strategi untuk Ramadan ramah anak ini. Seperti apa sih ini? Yang tadi saya sampaikan, ini saya rangkum dari berbagai sumber ini, penguatan pendidikan karakter anak, satunya tadi di keluarga, di masyarakat, juga di sekolah, anak ini melihat, memperhatikan atau mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang akhirnya itu akan membentuk karakter dia. Penguatan kapasitas pengasuhan, penguatan lingkungan keluarga, komunikasi keluarga ini penting, juga penguatan peran masyarakat, ini kepedulian masyarakat di lingkungan masing-masing ini sangat diperlukan, tidak bisa cuek lagi bahwa itu anakmu bukan anakku. Anak-anak yang ada di sekitar kita adalah anak kita. Jadi kita tidak bisa cuek lagi kepada mereka. Kemudian penguatan kebijakan pemerintah bagaimana dalam hal ini khususnya pemerintah Kota Probolinggo dengan kebijakan yang dikeluarkan bisa melindungi dan memenuhi hak anak. Mungkin sekarang ya susah mungkin sebagai macam efisiensi, tapi semoga dengan jejaring yang ada tidak menyurutkan niat kita, tidak menyurutkan semangat kita dalam mengurusi anak khususnya di Kota Probolinggo. Saya yakin dengan kerjasama yang baik dengan peran serta dari semua pihak, maka anak-anak di Kota Probolinggo
akan dapat tumbuh kembang dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan lebih banyak sharing atau diskusi tentang situasi masing-masing, lebih nyaman saya daripada kami hanya satu arah seperti ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada perkataan sikap saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas presentasi dan paparannya. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta, silakan apabila ingin sharing atau bertanya-tanya dapat melakukan raise hand ataupun dapat menulis pertanyaannya atau sharingnya pada kolom chat. Dan mengingatkan kembali untuk mengisi absensi pada link yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat, dan mengingatkan kembali bahwa materi serta sertifikat kegiatan pada jaring Getsi hari ini dapat diunduh melalui link yang sama dengan link daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Baik, mungkin untuk mengawali sesi tanya jawab dan sharing kali ini Bapak, mungkin bisa kami buka dulu sebelum ada adik-adik. Oh, ini ada adik-adik dari adik atau Bapak ya. Ini ada yang ingin bertanya dari SMP Integral Hidayatullah. Ya, integral ya. SMP Integral Hidayatullah bisa dibuka. Iya, ini di kolom chatnya Bu ini Bu. Kolom Oke. chat, ya. Iya, di kolom chat ini dari SMP Integral. Ada nggak Bapak nggak pertanyaannya? Apakah sekolah dapat berkolaborasi dengan keluarga untuk menciptakan program Ramadan yang lebih mendukung perkembangan spiritual dan sosial anak agar lebih maksimal antara pemantauan guru di sekolah dan orang tua di rumah? Mohon solusi dan triknya. Terima kasih. Terima kasih dari SMP Integral. Ya, mohon maaf Saya- Bapak baru ketemu pertanyaannya di saya. Nggih, monggo Bapak Nggih. bisa dijawab Bapak. Untuk kita bisa kolaborasi, kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana sekolah ini bisa membangun komunikasi terlebih dahulu dengan keluarga. Dalam artian keluarga ini bisa melalui komite, kan ada di tiap sekolah ini komite. Disampaikan, Pak Bu, ini kami ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan eh, di bulan Ramadan ini seperti ini, dan ini juga bisa berlaku di luar bulan Ramadan. Pada saat kita atau dari sekolah ini punya rencana untuk melakukan kegiatan. Disampaikan apa yang menjadi rencana kegiatan tersebut. Apakah ada keberatan tidak dari orang tua? Apakah ada keberatan tidak dari siswa? Ini harus diperhatikan karena menjaga bahwa jangan sampai ini kegiatan ini memberatkan orang tua, anak, ataupun sekolah. Kegiatan ini harus merupakan kesepakatan. Kalau memang dari beberapa kegiatan ini baru satu yang bisa dibayar, tidak masalah. Dari satu ini kan kita bisa membuktikan, maksudnya target penyampaian sesuatunya nyampe, orang tua pun tidak masalah. Karena apa? Dalam kegiatan ini anaknya gembira, bahagia, senang. Kedua, aman, nyaman. Jadi apalagi yang harus dicari gitu. Kalau poin-poin itu sudah tercapai, apalagi kegiatan ini juga memberi manfaat yang besar bagi anak-anak. Saya yakin untuk kegiatan berikutnya
kalau dari pihak sekolah ini mau mengadakan, maka akan mudah. Yang penting adalah komunikasi, menyampaikan bahwa seperti ini dan harus ada legowo misalnya, wah ini saya tidak setuju, atau ini tidak setuju. Intinya di situ. Jadi tidak ada pemaksaan dari salah satu pihak. Sekolah yang tidak merasa ini kami yang punya acara, orang tua pun juga tidak dengan ketakutan atau hal-hal yang tidak berdasar, anak pun jadi kalau orang tuanya oke dengan berbagai pertimbangan ini kan yang mengikuti juga tidak akan ragu-ragu. Tapi kalau tidak ada komunikasi, tiba-tiba sekolah mengirimkan surat misalnya atau memanggil orang tua untuk memberitahu anak bahwa ini tanggal sekian akan ada kegiatan ini. Semua siswa diharapkan ikut, tidak ada terkecuali. Tidak ada kejelasan ini, saya yakin pasti kedepannya juga pasti akan sulit. Meskipun pada saat kegiatan itu tidak ada apa-apa. Tapi untuk jaga nih berdasarkan kesepakatan itu apa? Kita kan sudah sering melihat kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Dan itu juga menjadi pertanyaan dari beberapa bapak guru pada saat kami memberi materi. Bagaimana perlindungan buat kami, Pak? Ini, Pak, kami jadi serba salah. Nanti nggak diingatkan salah, diingatkan dijawel dikit nanti kami dilaporkan. Nah, seperti jadi ya, jadi kami ya begini aja Pak lah, begini. Tidak bisa seperti itu. Susah, memang susah. Tapi dengan adanya komunikasi dua arah ini, tiga arah lah. Kalau kita gampangannya dari orang tua, lembaga pendidikan atau sekolah dan murid, maka kesepakatan itu harus dipenuhi. Oh, ini sudah sepakat kok, Kak. Jadi ini semacam rem ini, macam rem bagi atau rambu-rambu bagi semuanya bahwa sepakat tidak boleh ini ya sudah tidak boleh ini. Sepakat untuk melakukan ini ya sudah dilakukan ini. Oh ini sepakat ini. Kecuali tidak sepakat hanya satu pihak ya, maka hasilnya juga ya seperti yang kita ketahui di media-media itu. Ini ada komunikasi yang terputus, ada komunikasi yang tidak nyampe gitu. Akhirnya ya semua bungkar PDW. Lu anakku kok diginikan? Lu anak bapak ini di sekolah kayak gini. Ya saya gini-gini, nah, akhirnya nggak ketemu. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata tidak ada komunikasi sebelumnya, tidak pernah ada omong-omongan sebelum tidak ada kesepakatan. Nah, ini bisa dihindari ya tadi itu. Kita menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, tidak menganggap anak-anak ini sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Gitu. Kalau zaman kita ya mungkin, tapi kalau zaman sekarang dibilang gitu, wah nanti mereka sudah anak-anak yang ikut ini pasti saya yakin lebih, kalau masalah gadget ini kita orang tua ini pasti kalah. Anak-anak memang sudah tahu bagaimana pemanfaatan AI itu untuk tugas sekolah atau apa. Nah, seperti itu pertanyaan dari sampai integral. Oke, mungkin menambahkan sedikit nggih Bapak terkait dengan pertanyaan SMP Integral Hidayatullah terkait dengan trik-triknya supaya untuk membangun pemantauan. Mungkin dari sekolah juga bisa melakukan live di IG atau live di YouTube terkait dengan kegiatan-kegiatan anak-anak atau pihak sekolah bisa memvideokan kegiatan anak-anak yang ada di sekolah selama bulan Ramadan dalam peningkatan spiritual dan dapat dikirimkan kepada orang tua sehingga orang tua kan juga bisa melihat perkembangan dan kegiatan anak-anak di sekolah. Mungkin seperti itu gitu Bapak gitu. Betul. Live streaming pun bisa. Jadi orang tua kan bisa
Oh, ngelihat, oh ternyata anak saya ini sudah berada di tangan yang benar. Ya, Jadi saya nggak khawatir gitu loh. oke. Mau itu kegiatan apa, sudah berada di tangan yang benar, ya tidak masalah. Kalau terus ada kegiatan berikutnya, ya monggo saja. Begitu. Jadi orang tua kan tidak khawatir gitu, Bu. Ya, Maksudnya, betul. karena tahu kondisinya, apalagi setelah pulang, ada perubahan perilaku, ada perubahan Ya, sikap, tutur kata yang, oh ternyata setelah sekolah ikut kegiatan ini kok ada perubahan. Wah, itu malah tambah jos beneran itu. Sudah ya, apa nih? Mau tidak mau teknologi itu tidak bisa ya, dilawan. betul. Ya, Oke. tidak bisa dilawan itu sudah apa ya? Ya pinter-pinternya kita seperti Ibu Ratu sampaikan tadi. Live IG lah YouTube atau apa. Jadi orang tua kan tahu kontrolnya. Oh iya anak saya nggak begini. Wah, sip nih sekolah ini saya nggak salah gitu. Bagus lah itu. Seperti itu. Jadi Iya. bisa digunakan untuk kontrol orang tua juga, gitu, Bapak. Nggih. Betul Bu, betul betul sebagai kontrol. Iya. Ya, baik, begitu tadi Bapak jawabannya dari SMP Integral Hidayatullah. Sekarang kita akan menuju pertanyaan selanjutnya dari siswa SMPN 9 Kota Probolinggo. Izin bertanya, Bapak, bagaimana cara mengatasi komunikasi yang kurang baik antar anggota keluarga, apalagi orang tua sering tidak ada di rumah. Nah, ini juga fenomena ini, Bapak. Iya, betul, Bu. Kadang-kadang bukan hanya orang tua yang sulit untuk mengajak komunikasi anak, tapi kadang-kadang si anak juga kesulitan untuk mengajak komunikasi dengan orang tua. Karena kadang-kadang itu eh, apa namanya anak belum mengungkapkan pendapatnya, orang tua itu sudah membangun benteng dulu sehingga kan anak-anak ini mau curhat, mau Iya. bercerita, mau berkomunikasi juga kesulitan. Bagaimana Bapak cara mengatasinya, Bapak? Orang tua sering tidak ada di rumah, sedangkan kita anaknya pengen bicara. Teman-teman bisa minta tolong ke yang lebih tua, misal Bude, Pak D, atau Bule Pak Le atau tetangga yang bisa bilangin Bapak Ibu atau orang tua bisa di bisa di rumah gitu loh, memberi memberi tahu bahwa aku ini ada loh, Pak Bu ini. Aku ini ya pengen diajak ngomong, diajak eh, bicara. Tidak harus hal-hal yang rumit-rumit. Tanya aja gimana sekolah hari ini. Pengen makan apa, pengen nonton film apa, pengen beli baju atau apalah gitu. Dan juga dilihat seberapa seringnya ini tidak di rumah. Apakah setiap hari tidak ada di rumah, tidak ada di rumah ini eh, memang kerjanya jauh harus luar kota atau seperti apa. Kalau memang harus di luar kota, gunakan teknologi, bisa VC, video call, sampai mungkin ada komunikasi yang baik. Ya, kalau tidak ada yang apa nggih, tidak ada yang mengambil peran mengawali, maka akan susah. Kalau memang teman-teman ini kesulitan, minta tolong bantuan orang dewasa, mau itu Bapak Ibu guru, guru BK, tetangga, saudara-saudara yang bisa membantu untuk komunikasi eh, yang baik, akhirnya orang tua itu mau diajak bicara. Maka ini memang dalam jangka waktu yang lama atau hanya eh, sekali tempo gitu, kalau orang tuanya tidak ada di rumah. Tapi kalau memang kesulitan, teman-teman kesulitan, ya minta tolong
yang dewasa gitu, bisa menjembatani komunikasi ini. Kadang kan ada orang tua yang memang harus dibilangi sama yang sama-sama dewasa biar ngerti gitu. Tapi saya yakin orang tua juga tidak akan cuek-cuek nemen sama apalagi sama anaknya gitu. Nggak apa-apa kalau teman-teman mulai mengawali komunikasi. Saya yakin Bapak Ibu ini pasti akan tersentuh. Nggak mungkin sesibuk-sibuknya kalau masa ya, apalagi di bulan Ramadan ini pas mungkin bisa berbuka bersama, terawih bersama. Itu saya yakin ada kesempatan, Pak. Tidak apa nggih, maksudnya tidak ada orang tua yang benar-benar tidak mau menanggapi anaknya. Saya yakin tidak ada. Ya, mungkin ada juga mungkin ya sibuk, cuma kalau sama anak saya yakin pasti akan diindahkan, maksudnya kalau kita mau mengawali ya pasti akan diperhatikan, tidak usah khawatir. Tapi kalau memang benar-benar mentok ya minta tolong sama orang dewasa di sekitarnya untuk bisa komunikasi sama orang tua. Demikian Bu Ratih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kan saya mungkin tidak terlalu menguasai terkait bagaimana psikologi tentang komunikasi di keluarga, tapi mungkin itu yang bisa dilakukan ya, maksudnya untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Demikian ya adik dari siswa SMP 9. Jadi apabila ingin membangun komunikasi dengan keluarga yang kurang baik, mungkin bisa memulai dulu atau mungkin bisa mohon bantuan dulu dengan orang sekitar yang lebih dewasa dan mungkin lebih dekat dengan orang tua sehingga bisa membuka jalan komunikasi antara anak dan orang tua. Nah, mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa untuk silakan untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Dan untuk anak-anak karena tidak membawa HP, daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan nanti dari pihak sekolah dapat mengirimkan kepada kami melalui WA di 082 330 300 559. Baik, selanjutnya pertanyaan ada yang raise hand, ya? Ada Ya. yang raise hand dari adik-adik SMA Negeri 3 Kota Probolinggo. Silakan adik untuk bertanya. Baik, terima kasih Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gali dan teman-teman semuanya. Nah, jadi saya di sini ingin bertanya sekaligus sharing session juga. Kan beberapa kasus tentang keterlibatan hak asuh anak juga terjadi di Kota Probolinggo di mana itu ada salah satu anak yang mengalami kasus bullying. Nah, dia ingin bercerita ke orang tua, tapi orang tua itu menanggapinya dengan kata alay, cuman gitu doang kok, direket kalau gitu dan lain sebagainya yang membuat mental anak itu terganggu. Dan juga itu membuat seorang anak tidak betah di rumah, Bu, karena diri mereka merasa gak punya tempat cerita keluarga, dan mungkin setelah anak menjauh dari keluarga, itu orang tua baru merasakan seperti kayak, tapi respon mereka untuk menanggapi anak yang sudah menjauh dari mereka itu kurang baik gitu, dan tidak seperti yang anak harapkan. Mungkin kalau misalnya kita sebagai anak pengennya kalau udah menjauh itu seperti kayak ditanya kenapa, alasannya kenapa, dimanja mungkin seperti itu. Dan itu sangat bertolak belakang dengan respon mereka gitu. Dan mungkin dari pihak Dinsos ada solusi untuk hal tersebut gitu. Seperti mungkin bekerja sama dengan sekolah untuk mensosialisasikan kepada orang tua gitu. Iya, dan juga kan alasan salah satu anak buat terlalu pergi keluar terus itu karena ya dia tuh tidak betah di rumah gitu. Mungkin ada solusi dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan tuh bertanya.
Terima kasih banyak adik-adik dari SMA Negeri 3 Kota Probolinggo. Bagus sekali ini sharing dan pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Galih. Oke, terima kasih dari teman-teman SMA 3 Kota Probolinggo. Nah, untuk yang anak-anak, ini bisa kalian mengambil peran dalam hal ini. Ya, kalian bisa menjadi teman bercerita mereka. Tidak harus menunggu harus seperti ini. Siapapun anaknya, kalau kalian melihat teman kalian ini kesusahan atau ada hal-hal dia butuh cerita atau apa perubahan sikap dari teman, kalian harus peduli. Tidak bisa hanya diam-diam saja. Dia ini ya gini 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 gini. Gini. Jangan. Kita yang harus peduli. Buat senyaman mungkin. Dia seperti itu kan karena tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya. Dia pengen keluarga yang hangat, keluarga yang peduli ke dia. Ternyata tidak mendapatkan. Nah, pada saat kalian bisa memberi yang dia cari itu, setidaknya itu bisa mengurangi bebannya dia. Kalau untuk orang tuanya, ini dari lingkungan nih harus peduli. Mungkin dari Puspaga, ada nggak Bu Ratih Ada, di Bapak. lingkungan atau KRPPA. Nah, ini yang bisa ikut campur berperan memberi edukasi ke orang tua bahwa harus seperti ini loh, harus seperti ini. Bukan menggurui, bukan. Karena pengalaman ada juga memang ada satu kondisi orang tua yang tidak tahu harus seperti apa dalam menghadapi anak-anak ini. Apalagi dengan kondisi sekarang. Bahwa mungkin orang tua ini tumbuh dalam ajaran yang orang tua, anak kecil itu tahu apa. Anak kecil itu nggak boleh bantah omongan orang tua. Sudah dengerin. Nah, itu terus yang di dalam bayangan mereka. Ternyata yang dianggap itu sesuatu yang benar, sesuatu yang eh, bagus, tidak berlaku untuk generasi sekarang. Anak-anak sekarang dulu pun memang sudah tidak hanya sekarang nih, dulu pun tidak berlaku. Cuma mungkin sekarang ini yang lebih kelihatan bahwa anak sekarang tidak bisa di stop seperti itu. Mereka harus diberi tempat untuk menyampaikan unek-uneknya apa, pendapatnya apa. Jadi untuk mencegah apa? Kalau bukan sesuatu yang aneh kalau misalnya anak ini pergi dari rumahnya. Karena apa ya? Karena mungkin tidak pernah diajak ngobrol. Kalau ngobrol hanya satu arah, hanya kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, tidak boleh ini, tanpa tahu kenapa hal itu dilakukan sama orang tua. Misalnya tidak boleh begini, tidak pernah dijelaskan kenapa tidak bolehnya ini kenapa. Kok gini, gini, gini. Kamu anak kecil, tahu apa? Bapak Ibu ini yang lebih tahu, lahir lebih dulu, sudah pernah jadi kamu. Kamu kan belum pernah jadi kayak Bapak Ibu. Iya kalau anaknya nurut, kalau enggak, pasti dia akan cari lingkungan yang menghargai dia. Menghargai pengertian anak-anak kan dia dianggap gitu. Tapi juga belum tahu filternya yang dianggap ini baik atau enggak. Ya, dia ketemu mungkin dari seperti teman-teman di SMA 3 sebagai contoh yang peduli gitu. Enggak masalah. Tapi kalau di luar itu yang wah ini, wah ini, tapi ujung-ujungnya nanti cari yang hal apa, yang rokok lah, yang inilah, yang itu, yang akhirnya akan malah menjerumuskan.
Orang tua yang tidak mau komunikasi pasti ujung-ujungnya nyalahkan anak kok gini. Bukan masalah anaknya seperti ini. Anak ini berkembang. Anak ini mungkin anak sekarang mungkin badannya mungkin yang besar mungkin secara fisik, tapi secara pemikiran kan dia belum dewasa. Masih butuh bimbingan, butuh rambu-rambu dari orang tuanya, lingkungannya, masyarakat sekitar agar tumbuh kembangnya ini benar bisa optimal. Tanpa itu anak-anak ya akhirnya akan ya kayak layangan putus itu, kemana-mana nggak tahu eh, arahnya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman SMA 3 tetap peduli sama temennya, ya. Nggak apa-apa jadi tempat sampah, maksudnya untuk cerita-cerita, karena itu bagus buat teman kalian yang ada di posisi seperti itu. Selalu peduli ke lingkungan sekitar. Semangat buat teman-teman di SMA negeri kita 3 Kota Probolinggo. Baik, terima kasih Baik, Bapak. terima kasih atas jawabannya, Bapak. Terima kasih Pak Galih atas jawabannya dan terima kasih kepada Ibu Menik dari DP3AKB Kabupaten Jember yang telah memberikan masukan terkait dengan peran aktif dari konselor remaja dalam BKR. Nanti kita akan komunikasikan dengan Dinas Kesehatan dan KB terkait dengan partisipasi konselor remaja. Kalau di Kota Probolinggo sebenarnya sudah ada Ibu konselor remajanya, jadi tinggal kita untuk berkomunikasi secara aktif. Dan untuk ibu-ibu relawan Sapa yang juga hadir pada hari ini, nah ini nanti juga bisa menjadi masukan kepada ibu-ibu relawan Sapa untuk bisa memberikan penyuluhan ataupun pendampingan kepada orang tua di sekitar rumah ibu-ibu relawan Sapa untuk membuka mindset orang tua terhadap pola komunikasi dengan anak sehingga komunikasi antara anak dan orang tua di sekitar wilayah ibu-ibu relawan Sapa ini juga bisa terjalin dengan baik. Nah, ini bagus ini untuk kegiatan ibu-ibu relawan Sapa nggih, Ibu nggih. Itu salah satu bentuk kepedulian masyarakat, Bu. Maksudnya kita sebagai makhluk sosial juga tidak bisa terus tutup mata atau diem-diem kalau ada sesuatu yang tidak beres di tetangga kita sekitar. Ya, betul, Bapak. Karena penyuluhan untuk ibu-ibu relawan Sapa ini bisa dilakukan melalui dawis atau melalui pas pada waktu pengajian Itu atau kan pada saat pertemuan RT, RW. lebih mengena tanpa ada pesan menggurui gitu. Jadi lingkungan sekitar, oh ternyata harus begini ya, begini. Gitu. Iya. Baik, selanjutnya Bapak kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya. Ada yang raise hand dari adik-adik SMP 6, SMP Negeri 6 Kota Probolinggo. Silakan adik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, ketika anak memasuki usia remaja, mereka pastinya akan masuki fase memberontak dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sedangkan kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga hubungan anak dan orang tua merenggang. Lalu bagaimana sih cara agar anak dan orang tuanya dapat kembali akrab? Usaha apa yang perlu anak tersebut lakukan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Monggo Bapak Tony. Anak-anak berkembang menjadi menuju fase remaja dan kondisi orang tua bekerja. Nah, ini di Ramadan ini paling tepat. Ada momen-momen yang kita bisa manfaatkan. Contoh misalnya, satu saat masa sih ya sibuk terus, maksudnya tiap hari di luaran terus kan, saya yakin juga enggak lah. Pasti akan satu hari akan pulang pada saat Ramadan ini, pada saat orang tuanya agak luang, pada saat berbuka mungkin atau pas tarawih. Setelah tarawih, gunakan untuk ngobrol-ngobrol biasa aja, tidak usah yang muluk-muluk.
soal apa, kita tanya kesuka besok buka apa sih Pak yang enak Pak, ini sekarang ini sudah makan ini, atau nanti buka di luar yuk, atau hal-hal ringan lainnya yang kita, dan ini kalau misalnya ada komunikasi yang kurang baik dengan orang tua, dengan kondisi keluarga seperti ini bukan masalah tanggung jawab anak, ini harus semua. Dan kalau saya melihatnya lebih dominan dari orang tua. Karena orang tua ini kan sebagai guru awal dari anak-anak, karakter anak, sikap anak nantinya terbentuk kan dari keluarga, dari orang tua. Bagaimana orang tua ini memberikan contoh, mengajarkan hal-hal yang baik ke anak. Tidak, kalau situasinya kerja terus, kalau memang itu memang di luar kota yang tidak bisa setiap hari pulang, ya mungkin masuk akal, maksudnya kalau komunikasi ini tidak hanya, tapi apa ya, iya maksudnya orang tua ini sampai tidak kangen sama sekali sama anaknya, sampai nggak peduli, kan saya yakin juga tidak akan seperti itu. Tapi kalaupun saya berharap ini tidak terjadi, ya, kalaupun komunikasinya tidak baik, tidak apa-apa kita PC atau telepon atau dengan kecanggihan sekarang ini mencoba membangun komunikasi. Tidak ada masalah gitu. Siapa yang memulai, lama-lama juga akan akrab nantinya. Apalagi anak-anak yang sedang tumbuh kembang ini, pastinya kan butuh bimbingan dari orang tua. Orang tua itu harus sebagai rambu-rambunya anak-anak, sebagai pemberi karakter dari anak-anak ini kan dari keluarga. Gitu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang teman-teman ini kesulitan membangun komunikasi, minta tolong orang dewasa yang ada di sekitar, baik yang masih saudara atau tetangga atau ibu guru, bapak guru, minta tolong lah, maksudnya dibantu seperti ini. Kalau memang masih bisa kalian sendiri, tidak apa-apa. Masa iya kita misalnya kita telepon terus, WA terus, kita ngajak ngobrol nggak ditanggepin, pasti ditanggepin lah, sama apalagi sama anaknya. Ya, itu Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Barangkali ada, oh ini kayaknya ada dari SMP 7 Bu ini Bu yang resen nih Bu. Oke, mungkin sedikit menambahkan tadi Bapak Ya. yang dari adik-adik SMP 6 Kota Probolinggo, nggih. Mungkin bisa dimulai juga gerakan tanpa gadget, 1 jam tanpa gadget di keluarga, sehingga antara anak dan orang tua bisa kumpul bersama untuk saling memulai komunikasi, seperti itu, nggih. Atau bisa jadi karena kurangnya komunikasi itu karena orang tua menginginkan anaknya supaya lebih mandiri, karena kan di umur-umur adik-adik ini kan sudah mulai ini ya Pak, ada perasaan apa nggih, baper atau pokok orang tua sudah berubah, mungkin di rumah punya Iya. adik atau apa, sehingga mereka merasa baper, kok sekarang orang tua saya kok nggak pernah ya komunikasi dengan saya, kok nggak pernah ngomong ya, kok lebih perhatian kepada adik saya ya. Nah, mungkin ini orang tua juga menginginkan untuk adik-adik ini bisa lebih mandiri seperti itu mungkin. Nah, untuk meningkatkan Ya, komunikasi. karena dilihat dari perkembangannya kan nanti kamu itu harus kedepannya juga harus mandiri, mulai dari sekarang ini Ya, harus betul. mulai latihan lah. Iya, betul seperti itu. Mungkin untuk lebih meningkatkan lagi bisa melalui, apalagi di bulan Ramadan ini ya Pak ya, mungkin bisa melalui gerakan 1 hari aja, 1 jam aja tanpa gadget, tapi dimaksimalkan untuk berkumpul dengan
ayah, ibu, dan keluarga yang lainnya. Mungkin seperti itu nggih Pak nggih. Terus Oke, selanjutnya yang ada yang raise hand dari adik-adik siswa SMP 7 Kota Probolinggo. Silakan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Syafira dari SMP Negeri 7 Probolinggo. Saya izin bertanya, bagaimana jika ada seorang anak yang mengalami diskriminasi dan bullying saat di sekolah dan teman kelasnya malah tidak peduli? Tindakan pertama apa yang harus kita lakukan? Sudah? Ya. Baik, terima kasih adik ya. Monggo Bapak apa yang Gali. siap Bu? Apa yang dilakukan pada saat melihat teman kita mendapat perlakuan diskriminasi atau mungkin dibully atau dapat perlakuan tidak adil? Oke, kalian yang harus peduli. Kalau teman-teman sekolahnya nggak peduli. Pedulinya gimana? Ajak ngobrol, ajak bicara. Temannya yang mengalami seperti itu. Biasanya kalau sama sebaya ini lebih mudah, lebih nyaman kalau untuk bercerita. Tanya tanpa embel-embel menggurui atau apa, memberi nasihat atau apa. Barangkali dia mungkin hanya butuh teman bercerita, dia butuh teman curhat, dengarkan saja, menjadi pendengar yang baik. Ya. Kalau memang perlu bertanya, bertanya yang jangan sampai itu bisa melukai hatinya, melukai perasaannya, karena sebelumnya dia akan mengalami hal seperti itu. Ya. Terus untuk teman-temannya, kalau perlu lapor, nggak usah takut. Kalau kita mau membantu teman kita, kalau kita mau menghilangkan budaya diskriminasi, bully atau apapun itu di lingkungan sekolah kita, harus berani speak up, harus berani bicara. Tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nggak usah takut, kalau memang benar, ngomong. BK, guru wali kelas, atau mungkin kalau kesusahan bisa minta tolong Bapak Ibu yang ada di Dinas PPA Kota Probolinggo. Orang-orang dewasa ini yang akan bisa membantu teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak bisa, kekuatan teman-teman merasa, oh aku kok terbatas di ini. Tidak apa-apa minta bantuan orang dewasa untuk menjembatani ini. Untuk teman yang mendapat tadi atau bully atau apapun istilahnya itu, kalian harus bisa menjadi teman yang baik, teman yang mendengarkan mereka. Beban yang mereka terima berat. Mungkin teman yang dibully itu ada sesuatu di fisiknya mungkin, atau di sikapnya yang mungkin dianggap tanda kutip aneh sama teman-teman yang mungkin merasa sempurna atau apa. Ketemu kalian yang nyaman dibuat cerita, nyaman untuk ketawa ketiwi atau apa, itu akan membuat kepercayaan diri mereka akan tumbuh lagi. Karena mungkin yang selama ini anak tersebut mungkin pendiam. Ya, kalau saya berapa maksudnya kalau dia tiap hari dapat perlakuan diskriminasi, mungkin dia akan jadi seorang pendiam yang menarik diri dari kehidupan sosial karena merasa ada sesuatu yang membuat dia tidak diterima di lingkungan. Gitu. Tapi dengan kalian yang peduli, empati ke dia, membantu dia, Pak, dia akan, oh iya, ternyata aku nggak seburuk itu, aku nggak sejelek itu. Aku pun punya kelebihan. Dan ada teman-teman yang lebih menghargai aku, gitu. Kalau sudah ada perasaan nyaman ini kan
dia akan lebih percaya diri, dia akan lebih enggak masalah lah. Kalaupun dia menerima enggak masalah. Aku punya teman A, B, C, D yang akan selalu membantu aku. Aku punya bapak guru yang peduli sama aku, punya lingkungan yang selalu mendukung aku. Jadi semua diskriminasi itu, semua bulian, ejekan itu aku anggap bukan apa-apa, enggak masalah buat aku. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi tempat pegangan buat dia, sudah kasihan teman kalian ini. Dia akan semakin menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku harus lahir seperti ini? Kenapa kondisiku ini? Kenapa aku nggak bisa seperti si A, si B yang kelihatan sempurna, siapa-siapa yang tanpa menyadari bahwa anak ini pun punya potensi. Bully yang didiskriminasi ini punya bakat yang mungkin belum kelihatan, yang selama ini tertutup karena didiskriminasi, dibully, dan lain sebagainya. Tetap dampingi dia menjadi teman yang baik, menjadi eh, pendengar yang baik untuk mereka, agar semangat mereka menjalani kehidupan ini selalu menyala. Seperti itu. Demikian yang saya sampaikan berarti. Oke, baik. Terima kasih Bapak Galih. Mungkin tadi dari adik-adik siswa SMP 7, saatnya untuk kalian bisa menjadi pelopor dan pelapor ya. Mempelopori kegiatan yang positif dan juga bisa menjadi pelapor, menyampaikan masalah, menyambung lidah terkait dengan pendapat anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya. Seperti itu, nggih. Ini seru sekali Pak, masih ada lagi yang raise hand Pak, dari Monggo. adik-adik siswa SMPN 7 Kota Probolinggo. Baik, monggo. Silakan adik, bisa dibuka. Baik, terima kasih Bapak Gali dan Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Royhan dari SMP 7. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Jadi ada teman saya dulu kelas 7 itu dia sopan, gak nakal dan baik, Pak. Tapi pada saat kelas 8 menjadi nakal dan suka merokok, Pak. Tindakan apa yang harus kita ambil atau bisa kita lakukan agar dia bisa menjadi lebih baik lagi itu, Pak? Siap. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Gali. Temennya berubah, yang dulunya anaknya baik, sopan, jadi nakal, jadi perokok. Ajak cerita, ajak ngomong-ngomong, deketi dia. Ya. Pasti akan tahu kenapa dia berubah. Dia melakukan seperti itu ya. Kalau misalnya anak umuran SMP sudah mulai merokok, berarti dia kan ada hal yang membuat dia ingin, pasti semua akan memperhatikan. Anak SMP kalau sudah merokok, SMP mungkin dia cari hal-hal yang kelihatannya gagah atau apapun. Ini pasti merokok, ini pasti ada gandengannya dan lain sebagainya. Ini tidak hanya merokok, mungkin ada sesuatu yang lain. Tapi semoga saja tidak stop di merokok saja. Karena mungkin dari teman masnya ini, dia tidak mendapatkan perhatian. Dia tidak mendapatkan kasih sayang yang dia inginkan. Anak-anak seumuran atau pada fase teman-teman seperti ini, SMP atau SMA, ini fase-fase yang ada perubahan. Dia mulai kenal, mulai tumbuh secara fisik dan mentalnya berubah ke fase yang
dewasa ya belum, tapi ini juga bukan anak kecil lagi. Fase-fase kalau yang biasanya kita dengar dia masih mencari jati diri. Ini loh sebenarnya aku si A ini, aku orangnya seperti ini. Nah, fase-fase itu kalau tanpa ada pendampingan dari orang dewasa, yang terutama adalah dari keluarga atau orang tua, pasti hasilnya akan seperti itu. Karena pada saat kami asesmen kasus dari anak-anak yang bermasalah atau ini, bisa dipastikan juga keluarganya atau lingkungan pertemanannya ini tidak baik-baik saja. Bukan terus tiba-tiba anak ini dari yang awalnya sopan terus jadi nakal atau jadi dari ini lebih pada situasi di luar dia yang tidak memberikan pengaruh positif. Masnya mungkin atau teman-teman yang lain bisa dekati dia. Kalau sebelumnya mungkin masuk ke circle-nya jenengan, aja ngobrol seperti apa yang ngobrol biasa. Dari situ kan bisa tahu kenapa dia akhirnya berubah. Pelampiasan perasaan atau tanya gimana sih situasi di rumahnya seperti apa. Nanti akan tahu seperti apa. Kalau mas-mas ini bisa membantu dia, monggo silakan. Seperti yang disampaikan Bu Rati ini sebagai pelopor dan pelapor. Kepedulian ini yang bisa membalikan atau mengembalikan dia menjadi anak yang baik, yang sopan seperti itu. Kalau kita hanya melihat dari jauh, oh kok berubah aja, kok ada perubahannya dari si A ini kayak gini, tanpa kita mau deket ke dia, kedepannya paling 2-3 tahun lagi mungkin juga bukan rokok lagi, ketambahan yang lain-lain. Karena yang dibutuhkan teman jenengan ini bimbingan, dan bimbingan itu tidak dia dapatkan pada saat ini. Tidak ada yang memberitahu atau cuek bahwa merokok ini tidak baik, merokok ini banyak hal-hal negatifnya. Tidak ada yang diberitahu, atau memang sudah ada yang beritahu, tapi dia butuh pengakuan. Loh ini loh aku gagah. Cowok merokok ini loh gagah. Butuh pengakuan-pengakuan, tapi kalau lingkungannya mau mengakui dia, pasti nggak akan seperti ini. Nggak sampai membuat dia harus merokok untuk mendapatkan pengakuan bahwa ini loh aku. Dengan pengakuan, dengan penerimaan dari lingkungannya, dia akan kembali seperti yang masnya kenal dulu. Tidak perlu bersusah payah dengan merokok untuk bisa diakui sebagai sosok yang hebat. Jadi sekali lagi ini kepedulian dari teman-teman. Kelihatannya klise, kenapa dari tadi kok saya bilang peduli ngajak ngobrol, ya memang seperti itu. Karena kebanyakan anak-anak yang bermasalah itu yang jarang diajak ngobrol, tidak diberi kesempatan untuk ngobrol. Dibungkam terus, akhirnya ketemu lingkungan yang merasa dihargai, ternyata lingkungan itu mengajarkan merokok, dan dia tidak tahu. Yang dia rasakan hanya, saya dihargai di lingkungan ini, nggak peduli itu harus belajar merokok, atau maaf nanti tambah minum atau apa, seperti itu. Demikian Bu Rati. Terima kasih Pak Gali. Selanjutnya ada pertanyaan dari adik-adik di SMP 6 Kota Probolinggo. Di kolom chat Bapak izin bertanya, banyak orang tua yang menuntut anak mereka untuk meraih peringkat tinggi, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik apabila anak tersebut tidak memenuhi ekspektasi orang tua.
bagaimana cara kita untuk dapat, mungkin bahasanya bukan mengedukasi ya, tapi mungkin bahasanya untuk memberikan pengertian kepada orang tua agar lebih memahami pentingnya dukungan dan penerimaan terhadap kemampuan anak, serta menghindari kekerasan dalam mendidik. Dan apa strategi yang efektif untuk membantu orang tua menetapkan ekspektasi yang realistis dalam dan mendukung potensi anak secara optimal. Bagus sekali ini pertanyaannya, Bapak. Nah, ini pertanyaannya luar biasa kan Ibu, teman-teman Ya. di Kota Probolinggo ini. Bagaimana memberi pengertian ke orang tua. Nah, itu biar tugasnya yang dewasa-dewasa. Teman-teman menunjukkan dengan apa yang menjadi potensi dari teman-teman. Misalnya, mungkin secara akademis teman-teman kurang optimal. Ya, tunjukkan di sisi yang lain. Yang teman-teman itu merasa, oh ya ini saya kok lebih condongnya ke sini dari ini. Karena apa? Juga kalau kita melakukan sesuatu yang bukan menjadi apa ya, maksudnya kemampuan kita nggak di situ, maka akan susah. Sama kayak nyuruh apa ya, kayak nyuruh monyet renang, pasti ya kalah sama ikan. Itu memang bukan keahliannya dia. Tapi coba suruh monyet manjat pohon kelapa atau manjat pohon yang lain, pasti dia akan bisa dan cepat. Ya karena memang di situ keahliannya. Sama kayak seperti teman-teman ya, sampaikan kalau berani ini sampaikan ke Bapak Ibu. Pak Bu, saya ini bisanya di sini dan menyampaikan juga dengan tanggung jawab. Dalam artian apa? Misalnya tidak di akademis, ya di bidang olahraga. Saya minatnya di sepak bola, tunjukkan dengan latihan, dengan menjaga nutrisi mungkin, dengan kita terkait itu. Jadi kita ini bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jadi orang tua ini melihatnya, oh iya, minatnya di sini. Kok juga diimbangi dengan dia latihan, misalnya tiap pagi bangun pagi lari muter lapangan atau apa, atau berlatih ikut SSB atau apa, contoh, atau yang suka gambar-gambar itu tidak masalah itu namanya minat bakat kemampuan anak-anak kan beda. Tidak semua ini anak-anak kuat di akademis. Ada hal-hal di luar akademis yang bisa membuat anak ini berprestasi atau berharga. Terus bagaimana membantu orang tua menetapkan ekspektasi yang realistis. Sekali lagi, ini komunikasi. Bisa juga minta mau bantuan ke guru BK atau bagian kesiswaan. Satu saat bisa datang ke sekolah atau ada diskusi. Dari sekolah pun juga harus punya data gitu loh, terkait kondisi atau kemampuan dari anak ini. Jadi ada, kalau orang kesehatan mungkin rekam mediknya ya, anak ini seperti apa gitu. Jadi bisa memberi arahan ke orang tua. Pak, Bu, putra Bapak ini kuatnya di sini, lemahnya di sini. Di akademisnya bagus, non akademisnya biasa saja, atau mungkin di non akademiknya bagus. Ini ada saran kemana. Jadi tidak ada pemaksaan. Akhirnya apa? Pemaksaan itu apa? Menimbulkan kalau kamu aja pelajaran gini kok enggak bisa. Bapak lu nilainya dulu gini. Akhirnya yang ada juga dibanding-banding no akhirnya. Kamu gini aja, nah, temenmu tuh lo bisa. Temenmu ini lo bisa. Kamu ya sama-sama, gurunya ya sama. Sekolahnya sama. Nah kalau sudah ada omongan seperti itu kan pasti akan berat. No.
ya bagi siswanya juga untuk anaknya ini kan jadi sesuatu yang beban. Sekolah sudah apa ya namanya, mau berangkat sekolah pun pasti akan menjadi beban, bukan sesuatu menyenangkan. Karena sudah dapat pesanan, kamu kalau tidak dapat nilai ini gini, awas ya, awas terus gitu. Akhirnya, kalau emang susah ya minta tolong guru BK atau guru pihak sekolah, bisa suatu saat mengundang orang tua atau bapak ibu datang ke sekolah menyampaikan bahwa ini si A ini kemampuannya di ini, si A ini. Jadi susah ya, saya yakin tidak semua orang tua mungkin bisa menerima situasi anaknya seperti apapun. Yang diinginkan kan pokoknya kamu harus bisa begini begitu. Apalagi kalau di keluarganya punya kakak atau adik yang mungkin secara akademis bagus. Jadi itu lihat kakakmu, itu lihat adikmu. Belajar sebentar aja sudah bisa. Malah akan semakin nambah beban, berangkat sekolah beban, di rumah beban. Jadi malas akhirnya cari pelampiasan di luar yang ya seperti itu. Nah, misalnya teman-teman ya pada di SMP 6 tadi, SMP 6 ini ada situasi seperti itu, bisa minta tolong kalau terkait orang tua, ya, minta tolong Bapak Ibu guru, BK atau kesiswaan atau apa, bisa ketemu ke orang tuanya langsung atau untuk mengawali kalian sendiri yang ngomong ke orang tua kalau kondisinya seperti ini, kalau misalnya saya ini lemah di sini, jadi kalau Bapak Ibu pengen saya seperti ini, sepertinya susah, tapi kalau di bidang ini saya sanggup Pak Bu, ini karena saya suka, karena seneng, karena ini hasilnya seperti ini. Nah ini lama kelamaan kan orang tua juga eh, pasti akan iya ya. Bisa jadi tidak realistis ini karena tidak tahu kondisi data-data lah misalnya. Kalau lihat nilainya, pengen jadi ini tapi lihat nilainya kok enggak dari kelas 1 sampai kelas kalau sekarang kelas 7 sampai kelas 9, kelas 10 sampai ini kok ya seperti itu ya, memang anaknya memang tidak kuat di sini, mungkin lebihnya di mana gitu. Seperti itu yang ini Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Galih. Mungkin tadi menjadi pertanyaan terakhir ya Bapak karena keterbatasan waktu dari kami. Mungkin sebelum mengakhiri acara Bapak bisa memberikan closing statement Bapak. Ya. Di bulan Ramadan ini jalin komunikasi yang baik, peduli pada lingkungan, peduli pada sesama, mengisi bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ini dengan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik juga akan datang ke kita. Semoga lancar puasanya sampai nanti Syawal, sampai Idul Fitri, dan sehat selalu, semangat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sukses buat Dinsos P3A Kota Probolinggo. Terima kasih Bapak atas materi yang telah diberikan. Materi pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Dan kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah memberikan pertanyaan dan juga sharing-sharing pada pagi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menik dari DP3AKB Kabupaten Jember atas tanggapan yang diberikan pada pagi hari ini.
Untuk menciptakan Ramadan yang ramah anak bisa dimulai untuk meningkatkan atau menjalin komunikasi kembali antar anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, sehingga apa yang menjadi permasalahan antara anak dan orang tua dapat terpecahkan dan terurai. Maka akan tercipta kedekatan dan bonding dalam keluarga sehingga anak-anak kita semakin berkarakter, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan inovatif. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian atas kehadiran dan partisipasi aktif pada kegiatan Caring Getsi pada pagi hari ini. Mungkin saya ada, sebelum kami tutup Bapak, kami ada quotes untuk kita semua, terutama untuk adik-adik semua, supaya bisa menjadi penyemangat untuk adik-adik semua. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu unik dan memiliki karunia tersendiri untuk ditunjukkan kepada dunia. Baik, sampai jumpa di Caring Getsi seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gali Pambudi. Terima kasih Bu Rati, sukses buat semuanya. Terima kasih banyak, amin. Terima kasih untuk adik-adik, siswa-siswi, SMP, SMK, SMA di seluruh kota Probolinggo. Terima kasih kepada Bapak Ibu